Shalom, saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, dimanapun saudara berada. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab karena kasih dan kemurahannya kita masih diberikan kesempatan untuk kita bernapas, kita melihat, kita berjalan. Itu semua karena anugerahnya yang Dia nyatakan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan saya percaya bahwa Tuhan ada punya rencana yang luar biasa bagi kita sebagai orang percaya. Dan Dia akan pakai kita bukan sebagai ekor, tetapi sebagai kepala. Dan kita akan tetap naik dan tidak akan turun. Dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita tidak bisa menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Karena kita diproses oleh Tuhan itu berbeda-beda. Ada yang diproses seperti Rasul Paulus dan dipakai oleh Tuhan. Ada yang diproses seperti Daud, Samuel. Semua dengan cara-caranya Tuhan yang berbeda bagi kita sebagai orang percaya. Tetapi kita harus menikmati proses itu dalam perjalanan hidup ini. Dan di balik proses itu ada rencana Tuhan yang luar biasa bagi kita sebagai orang percaya. Jadi jangan pernah takut ketika menghadapi proses, tetapi kita menikmati proses itu dan percaya dimanapun Tuhan tempatkan kita, dimanapun Tuhan panggil kita dan Tuhan mengutus kita, pasti ada rencananya yang indah dan luar biasa bagi kita. Iya, saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, renungan firman Tuhan kita hari ini di dalam 1 Samuel pasal yang ke-19 ayat yang ke-1. Saya akan baca buat kita semua. Saudara bisa perhatikan di dalam teks Alkitabnya masing-masing. Demikian firman Tuhan. Saul mengatakan kepada Yonatan anaknya dan kepada semua pegawainya bahwa Daud harus dibunuh. Tetapi Yonatan anak Saul sangat suka kepada Daud. Tema renungan firman Tuhan kita hari ini, Tuhan punya banyak cara. Mengapa saya memberikan tema renungan firman Tuhan kita hari ini? Tuhan punya banyak cara. Saya percaya dalam perjalanan hidup ini kita tidak bisa terlepas dengan adanya tantangan, persoalan, pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tetapi tema renungan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, Tuhan punya banyak cara. Kalau Tuhan yang kita percaya, Dia punya banyak cara untuk menolong kita, memberikan kita penghiburan, memberikan kita pertolongan. Jangan kita khawatir untuk menjalani hidup ini, tetapi kita percaya Tuhan kita itu hidup, Tuhan kita itu dahsyat dan luar biasa. Dia tidak pernah meninggalkan kita sebagai orang percaya, dan Dia punya banyak cara untuk menolong kita. Oleh sebab itu, saudara yang menonton video ini dimanapun saudara berada, percayalah bahwa Tuhan yang kita percaya, Dia punya banyak cara untuk menolong kita. Jangan pernah melogikakan Tuhan bagaimana caranya Tuhan menolong kita. Jangan pernah kita khawatir ketika kita punya banyak pergumulan, persoalan, apakah Tuhan bisa menolong saya atau tidak. Tetapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, percayalah, Raja kita, Tuhan kita, Dia adalah Tuhan yang perkasa,
Dia hidup dan dia akan menolong kita dalam setiap langkah kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau kita perhatikan konteks ayat ini, judul yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia, Daud melarikan diri karena Saul menyerang dia kembali. Kalau kita perhatikan konteks ini, kisah tentang Daud dengan Saul. Kalau kita baca di dalam 1 Samuel pasal yang ke-18 ayat yang ke-7, itu berbicara tentang Saul membunuh lawan-lawannya beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa sehingga rasa kecemburuan bagi Saul, dan Saul benci kepada Daud karena campur tangan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan nyatakan bagi Daud. Bagaimana kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang luar biasa. Tuhan menjaga Daud, Tuhan melindungi Daud. Bagaimana Daud menghadapi Goliat yang tinggi besar, tetapi karena kasih Tuhan, anugerah Tuhan, mujizat Tuhan, Daud menang mengalahkan Goliat. Oleh sebab itu, rasa cemburu, rasa iri hati, rasa dengki yang terjadi bagi Saul. Saul punya banyak cara, beribu-ribu cara yang dia lakukan untuk mau membunuh Daud. Tetapi Tuhan yang kita percaya, Dia adalah Tuhan yang hidup, dan rencananya tidak pernah gagal bagi orang percaya. Kalau kita baca di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-6 sampai 7, ketika Samuel melihat Eliab, Samuel bilang, pasti Eliab ini sudah yang dipilih oleh Tuhan. Tetapi apa yang dilihat manusia belum tentu itu yang dilihat Tuhan. Apa yang dipilih manusia belum tentu itu yang dipilih Tuhan. Ketika Samuel melihat Eliab, menurut pandangannya, menurut apa yang dia lihat, dia bilang Eliab sudah yang dipilih oleh Tuhan. Tetapi apa yang dilihat manusia belum tentu dilihat Tuhan, karena Tuhan melihat hati manusia. Mungkin orang berkata, kamu tidak bisa dipakai oleh Tuhan karena latar belakang yang dibilang buruk. Tetapi kalau Tuhan mau pakai kita, Tuhan tidak pernah melihat latar belakang kita, tapi Tuhan lihat hati kita. Manusia tidak bisa mengubah manusia, hanya Tuhan yang bisa mengubah manusia. Tuhan panggil kita, maka Tuhan akan mengubah hidup kita untuk menjadi baik. Dengan apa? Dengan caranya Tuhan. Kita belajar kisah dari Rasul Paulus. Tuhan mengubah dia. Dia membenci kekristenan, dia membunuh orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi Tuhan mengubahnya dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ini menjadi gambaran dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tali besi tidak bisa mengubah seseorang. Siapapun dia, hamba Tuhan yang hebat, tidak bisa mengubah manusia. Hanya Yesus yang bisa mengubah manusia. Jadi dalam perjalanan hidup ini mungkin kita melihat, orang ini latar belakangnya kurang baik. Mungkin dia tukang mabuk dan lain sebagainya. Tetapi ada saatnya di mana Tuhan mengubah dia dan Tuhan pakai dia secara dahsyat dan luar biasa.
Dan kita kembali lagi kisah antara Saul dengan Daud. Ini luar biasa, menjadi gambaran bagi kita sebagai orang percaya bahwa Tuhan bisa pakai orang yang kita tidak kenal dan orang yang kita kenal untuk menolong kita, memberikan kita kekuatan, membawa kita keluar dari setiap tantangan yang kita hadapi. Kita harus percaya bahwa Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Mungkin saudara yang menonton video ini dimanapun saudara berada, kita diperhadapkan dengan peristiwa yang sulit seperti yang Daud alami. Dia harus berhadapan dengan Saul yang punya banyak prajurit. Saul perintahkan kepada intelijen-intelijennya untuk melacak Daud dimanapun dia berada dan menangkap Daud untuk membunuhnya. Tetapi Tuhan pakai kedua anak Saul untuk membawa Daud, bahwa Tuhan itu menyertai Daud. Orang-orang yang dipimpin oleh Tuhan, orang-orang yang berjalan bersama Tuhan, orang-orang yang Tuhan pilih ketika pergumulan menghadapi hidupnya, ketika dia menghadapi tantangan, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan selalu menyertainya, Tuhan selalu menuntunnya, supaya Tuhan mau membuktikan bahwa apa yang dia rencanakan tidak pernah gagal, dan rencana Tuhan tidak pernah gagal bagi orang percaya. Tuhan punya rencana yang besar bagi Daud untuk memimpin bangsa Israel. Ketika tantangan menghadapinya, rintangan, dia harus menghadapi musuh-musuh. Bukan saja musuh-musuhnya orang Palestina, tetapi orang-orang di sekitarnya. Tetapi Tuhan pakai itu untuk membuktikan bahwa Dia Allah yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kita sebagai orang percaya. Jadi saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Kita tidak bisa memahami bagaimana caranya Tuhan menolong kita, tapi kita percaya Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang luar biasa, yang sanggup menolong kita, yang sanggup membawa kita keluar dari setiap persoalan dan pergumulan. Mungkin hari-hari ini sakit penyakit melanda hidup kita, pergumulan, tetapi kita percaya bahwa tangan Tuhan yang penuh kuasa, mujizatnya masih ada bagi orang percaya. Ketika kita mau datang kepada Tuhan, kita bersandar kepada Tuhan, pasti kita kuat, pasti kita menang. Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Goa bukan tempat yang nyaman bagi Daud, bukan tempat untuk membuat Daud selamat, tetapi Tuhan yang membuat Daud selamat. Tuhan menjaga Daud, Tuhan melindungi Daud. Ini menjadi gambaran bagi kita sebagai orang percaya. Kita punya Tuhan yang hidup, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan menjaga kita, akan menuntun kita kemanapun kita pergi. Percayalah kepadanya dan tetap berpegang teguh kepadanya. Dan kita yakin dan percaya bahwa Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Kiranya renungan firman Tuhan ini kita belajar dari kisah dari Daud, bahwa Tuhan punya banyak cara untuk menolongnya. Begitu pula kita sebagai orang percaya, apapun yang kita alami hari-hari ini, percayalah bahwa Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.